Wa annal insana idza ghasa fi nafsihi. Nah, sesungguhnya manusia itu apabila menyelam pada dirinya. Ayat menyelam itu maksudnya merenung dirinya. Di mana diri aku sebenarnya nih? Kenapa aku bisa melihat tangan bergerak, berpikir, jalan ke? Rupanya dia bilang waraja'a ilal qalbihi, kembali kepada hati. Rupa motornya hati. Ya, tangan bergerak, pikiran, mata mengeling, melihat, kuping mendengar, mulut bicara, kaki berjalan. Oh, rupanya kuncinya dari hati penggeraknya rupanya. Nah, dari hati inilah kalau dia bersih, memancar. Apa? Tafajjarat lahu yanabi'ul ulumun laduniyah. Maka memancar nanti ilmu laduni. Jadi dapat ilmu yang tak dapat dalam kitab. Dasarnya apa firman Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, Allah ajarkan kau ilmu. Apa tu? Ilmu laduni. Berjamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memberikan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpah rahmat hidayahnya. Subuh ini atas dirinya kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita, Miftahus Sudur. Ya, tambahan bahasannya kemarin. Walidzalika kana ashabul qulubi as-safiyati alladziina tafakkaru wa dzakaru wa tahharu nufusahum hum alladziina yasbahuna fi biharil ma'rifati al-haqiqah. Nah, lalu selanjutnya dikatakan oleh karena itu, karena ashabul qulub, ya, ashabul qulub as-safiyah, mereka yang mempunyai hati yang bersih. Nah, yang bersih itu artinya dari segala penyakit. Hatinya sudah tidak lagi penyakit karena kontinunya istiqamah berzikir. Ya, siapa yang berzikir hari-hari dia mengalami kebersihan hatinya. Akhirnya orang ini disebut ashabul qulubus shafiyah. Ya, mereka orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Kalau udah begini gimana nih? Alladzina tabattaru, mereka ini orang yang tekun ibadah. Jadi ibadah tak capek lagi. Ya, betul-betul ibadah menyembah kepada Allah zahir maupun batin. Zahir rukuk, sujud, batinnya pun betul-betul menghadap Allah. Karena hatinya udah bersih dari selain Allah. Nah, kalau kita ini mohon maaf, mungkin kita rukuk, sujud, tapi hati kemana? Karena belum sejalan, ya, belum dikatakan sedekah ibadah, belum dikatakan benar ibadah kita ini. Waktu
kita rukuk sujud, ya hati kita belum tentu rukuk, hati kita belum tentu sujud. Nah, caranya macam mana? Bersihkan dulu hati itu. Hati kalau belum bersih, tak bisa. Nah, ini dikatakan Al-Quran itu. Al-Quran menyatakan watabattal ilaihi tabtila. Ya, beribadahlah dia dengan sebenar-benar ibadah. Tekun betul ibadahnya. Tak main-main lagi. Itu zahir, batin, dia menyembah Allah. Kemudian terus jalan wadakaru, mereka biasa berzikir. Setelah salat sambung zikir. Dalam salat zikir, luar salat zikir. Jadi ingat Allah tak putus. Ya. Ini dikatakan salatul daim. Nah, pernah dengar tak tu salatul daim? Ada orang ngomong sama itu. Pak Ustaz, kalau kita belum salatul daim, belum dikatakan salat, kata dia. Gimana salatul daim tu? Ingat Allah terus. Inilah dia. Ngomong tak sesuai dengan kenyataan. Tak sesuai dengan kenyataan. Ngomong sih boleh-boleh. Salatul daim itu orang yang hatinya sudah bersih dari selain Allah, maka zikirnya tak putus. Dalam salat zikir, di luar salat zikir. Makanya harus ada proses, bukan ngomongnya. Ingat ya, tasawuf ini kata Imam Junaid, ya. Imam Junaid bila menyatakan tasawuf ini bil ahwal, kenyataan batinmu bagaimana dengan Allah. Tapi nanti satu masa, kata dia, tasawuf ini bil maqal, hanya ucapan-ucapan, tak beramal. Ya. Termasuklah sekarang ni ngomong tasawuf sih boleh-boleh, suruh beramal malas, tak mau ada ibadah kepada Allah. Itulah dia tasawuf, cuma di mulut. Jadi terbukti perkataan Imam Junaid, terbukti sudah sekitar 800 tahun yang lalu sudah terbukti. Dan tasawuf hanya permainan kalimat-kalimat, bukan beramal. Ya. Nah, ini jelas bahwasanya ini dikatakan salatul daim, senantiasa salat. Kenapa? Hati sudah bersih, ibadahnya betul, ingat Allah dalam salat, di luar salat pun ingat Allah. Wa tahharu nufusahum, ya, mereka jiwanya sudah disucikan. Nah, jadi kuncinya kita ini mensucikan hati. Humul ladzina yasbahuna fi bihar ma'rifatil haqiqah. Mereka lah orang-orang yang menyelam dalam lautan ma'rifat yang sebenarnya. Udah, dia udah kenal Allah. Udah kenal Allah, tak capek lagi ibadah betul-betul, dan dia tidak bisa lagi melupakan Allah. Tak bisa, tak dipaksakan. Lupa kepada Allah, tak bisa lagi. Kalau sekarang kita ni ingat kepada Allah, ingat, kadang tidak. Tapi orang ini disuruh lupa, tak bisa lagi. Itulah dia. Tahap awal bagi mereka ini begitu lupa istighfar. Tapi sudah sampai makrifat, tak bisa lupa lagi. Ya. Jadi tak bisa lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmatnya. Ini kitab ini bicara akhir dan ya. Akhir udah ini asal hasil sebenarnya. Ini cuma kita bahas saja bagaimana hasil mereka yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'abbaru hujjatul Islam, sebagaimana diungkapkan oleh hujjatul Islam Imam Ghazali, ya. Apa kata Imam Ghazali selanjutnya? Wa innal qalba, sesungguhnya hati kita ini, hati nurani kita ini, qalbu ini, huwa miftahul wusul ila al-ma'arifid diniyatis samiyah. Sesungguhnya hati itu adalah kunci untuk mencapai makrifat agama yang luhur. Jadi agama yang luhur ini intinya apa? Mengenal Allah. Tatkala kau mengenal Allah, disitulah keluhuran ibadah. Apalagi hasilnya, disitulah kau menjadi orang dikatakan insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, ya, manusia sempurna itu maaf, dia sudah bergerak, diam, berjalan di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diam dia, perkataannya, apapun yang dia lakukan, kalau memandangnya motivasi untuk ibadah. Sayang tadi malam hujan lebat. Kajian Al-Hikam sedang bahas mengenai masalah itu. Kita harus berteman dengan orang macam ini. Ya,
ucapan dia membangkitkan semangat ibadah, diam dia motivasi untuk ibadah. Kenapa? Mandang dia tengok ibadah terus. Nah, kita mau tamat ikut guru. Maka kalau guru kuat ibadah, murid pasti kuat. Tapi kalau dapat guru yang tak ibadah, murid macam mana? Lebih lagi tak ibadah. Nah, ya. Jadi guru tu pengaruh kuat. Ya, pengaruhnya kuat. Wa annal insana idza ghassa fi nafsihi. Nah, sesungguhnya manusia itu apabila menyelam pada dirinya. Ayat menyelam tu maksudnya merenung dirinya. Di mana diri aku sebenarnya ni? Kenapa aku bisa melihat tangan bergerak, berfikir, jalan ke? Rupanya dia bilang waraja'a ilal qalbihi, kembali kepada hati, rupa motornya. Motornya hati. Ya, tangan bergerak, pikiran, mata mengeling, melihat, kuping mendengar, mulut bicara, kaki berjalan. Oh, rupanya kuncinya dari hati penggeraknya rupanya. Nah, dari hati inilah kalau dia bersih, memancar. Apa? Tafajjarat lahu yanabi'ul ulumul laduniyah, maka memancar nanti ilmu laduni. Jadi dapat ilmu yang tak dapat dalam kitab. Dasarnya apa firman Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, Allah ajarkan kau ilmu. Apa tu? Ilmu laduni yang tak didapat dalam kitab. Makanya orang macam ini cerdasnya luar biasa. Cerdas dia. Makanya tidak ada seorang yang dekat dengan Allah itu tak cerdas, tak ada. Yang lebih dahsyatnya cerdasnya di hati. Bisa menangkap nih orang ngomong bohong tak bohong. Itu pak hebatnya tu. Bisa nilai ni orang ngomong dengan benar atau hawa nafsu. Bisa tahu. Nah, ini hati-hati. Hati ini lautan yang tak bisa dikira dalamnya. Puncaknya hati ini, kedalamannya sampai menuju kepada Allah. Sudah sampai kepada Allah, tak bertepi dah tu dah. Ya. Jadi ilmu laduni itu sumbernya dari hati yang bersih. Ya. Wal ma'arifil qudsiyah, dan ilmu ma'rifat yang suci, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, qal, ya, innal quluba la tasda', kata Nabi. Sesungguhnya hati itu berkarat, kata Nabi. Ayo. Hati itu berkarat, kata Nabi. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Itu berkarat dari itu itulah penyakit. Penyakit itu istilahkan berkarat. Dia berkarat seperti besi. Wajila'uha zikrullah. Pembersihnya adalah zikir kepada Allah. Hadis yang lain sahabat nanya, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Kalau hati kami berkarat ya Rasulullah, apa pembersihnya? Qala zikrullah. Nabi jawab, zikir kepada Allah. Jadi dah jelas hadis, jelas perjalanan, jelas pengalaman ulama udah jelas. Masih tak mau berzikir? Nah, wassalam saja. Kau biarkan hatimu penuh dengan penyakit dan takkan bisa mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung kita belajar pengalaman guru-guru kita dan kita dalam perjalanan penuh dah mulai merasakan, ya, bahwasanya kebenaran kitab ini, Masya Allah, ya, maka beruntunglah orang yang mengamalkannya. Jadi hari-hari orang berzikir, dia membersihkan karatan dalam hatinya, ya. Nah, apalagi zikir berjamaah. Berjamaah ini kuat membersihkan hati, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin," tidak ada satu kaum, "ijtama'u," mereka kumpul. Apa? Yadhkuruna Allah Ta'ala, dia berkumpul berzikir kepada Allah. Ini dasarnya zikir berjamaah. La yuriduna dzalika illa wajhahu. Yang dia duduk berzikir itu tidak ada keinginan kecuali mencari redha. Makanya kita berzikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka. Jangan cari yang lain. Siapa mau cepat bersih hatinya, zikirnya jangan ada tujuan yang lain. Fokuskan. Yuriduna dzalika illa wajhahu
mereka berkeinginan melainkan hanya mencari ridha Allah. Apa yang terjadi kalau begini tiap hari ni ya, kita kumpul, illa nadahum minal munadi minas sama, maka mereka yang kumpul tadi itu ada panggilan dari langit, malaikat manggil, malaikat lapor sama Allah. Gimana ni? Qumu maghfurun lakum, kata malaikat, bangunlah kalian, bangkitlah. Kita dah bangkit belum ni? Belum, nanti kita berubah ni ya. Entar lagi berubah. Bangkitlah kalian, bergeraklah kalian. Maghfurun lakum, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembersih. Hari-hari dibersihkan hati kita jika berjamaah ni, tiap hari diampunkan, tiap hari dia lama-lama bersih. Kalau dah bersih, nah timbullah cahaya di hati kita. Apa kata Allah bilang, kata Nabi bilang, belum selesai ni hadis ni. Belum. Qad buddilat lakum sayiatukum hasanat, sungguh ya kejelekanmu, dosa-dosamu telah diganti Allah dengan kebaikan. Dosa hilang, kebaikan ditambah. Jadi zikir bukan menghapuskan dosa, enggak. Dosa hilang, kebaikan itu plus 2. Otomatis dosa diampunkan Allah, tapi kebaikan ditambah oleh Allah SWT. Apa hasilnya? Kebaikan ditambah, kebaikan ditambah, akhirnya kita selalu berbuat kebaikan. Itu dia kita harapkan. Kira-kira mau dah jadi orang baik? Takkan pula tak mau pula. Sahabat yang bertanya dengan Nabi, datang sahabat, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltu jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amal, kalau aku amalkan aku jadi orang yang baik. Kata Nabi bilang, kun muhsin, jadi orang baik. Maaf ya, salah tadi ya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan, kalau aku amalkan aku masuk surga. Qala kun muhsinun. Nabi jawab, jadilah kau orang baik. Jadilah kau orang baik. Orang baik macam mana? Selalu berbuat kebaikan. Orang lain yang tahu siapa kita ini. Lalu sahabat bilang sama Nabi, aku ni tak tahu ya Rasulullah, aku ni udah baik belum? Ya, macam film Upin-Ipin ya. Opa bilang kau puasa banyak dapat pahala, jadi orang baik. Upin-Ipin bilang, kita ini udah baik lah Opa ya, udah baik cucu Opa. Jadi nenek bisa lihat cucunya baik dah. Kita ni sama. Maka sahabat bertanya, kata sahabat bilang, aku ni tak tahu ya Rasulullah, aku ni udah baik ke belum? Nah, kata Nabi, sal jiranak, tanyakan tetanggamu, tanya ke tempat kau bergaul, dimanapun kau berada, apa omongan mereka tentang kau. Wa iyyaqulu antal muhsin fa antal muhsin, jika dia ngomongkan kau hal yang baik, kau orang baik, kata Nabi. Ini Pak, buah zikir ni ke sana semua nanti. Ya, capek kita cari obat, macam mana jadi orang baik ni? Hati itu kuncinya. Hati. Kalau baik hati, maka semua jadi baik. Maka senang Pak, kalau kita jumpa orang yang baik, dikenang sampai hari kiamat. Andaikan jamaah berzikir ada hasilnya, insya Allah jadi orang baik, jamaah akan dikenang orang lain jadi orang yang baik sampai hari kiamat. Sudah begini, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik di hari kiamat. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, kalian akan dikumpulkan dengan orang yang kalian cintai. Siapa tak senang orang baik? Saya rasa sih fitrah kita. Kita senang kumpul sama orang yang baik. Kita tak mau kumpul orang yang tak baik. Cuma untuk jadi orang baik kan perlu proses. Inilah dia proses ni. Masya Allah, tariqah itu proses mengarahkan kepada kebaikan. Semoga jamaah jadi orang yang baik. Ya, termasuk saya juga mudah-mudahan jadi orang yang baik. Ya, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekira itu tambahan pembahasan kemarin.
Pengurus masjid dah berkelahi. Macam mana cerita? Benar. Ngomong yang mana jadi orang baik. Cuba pengurus masjid pun bertengkar juga. Kan? Jadi kadang-kadang itu dah saya bilang. Semuanya tanpa terkecuali harus belajar ilmu ini sebenarnya. Ya. Ya, udah kan nih? Tak ada pertanyaan? Ya. Ada, silakan. Dulu saya mohon penjelasan di akhir pembahasan kitab Sudur ini. Dulu tadi bicara tentang rahasia di balik rahasia. Oleh karena itu saya mohon penjelasan dulu rahasia di balik rahasia di akhir pembahasan kitab Sudur ini. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rahsia dia rumah tadi? Ada? Itu ada rahsia tu. Ya kan? Makrifat mengenal Allah, hati bersih, berbuat kebaikan. Jadi itulah rahsianya. Ya. Jadi kitab ini nanti ada rujukan kitabnya tu. Ada tipis sekali dikarang oleh mursyid kita, Kiai Haji Ahmad Sayyid Wafat Tajul Arifin. Tipis kitabnya. Judulnya Akhlakul Karimah. Ya, akhlak yang mulia. Itulah rahsia zikir ini mengarah kepada sana. Ya, mengarah kepada ke sana itu. Cuman kitab ini namanya Miftahus Sudur, pembuka dada. Maksudnya pembuka hati. Judul aja udah ke sana arahnya. Bukalah hati kita tu. Ya, dengan cara menyingkirkan penyakit-penyakit, karatan-karatan tadi itu. Itu maka itu judulnya itu unik, pembuka dada, pembuka hati. Nah, jadi kita ni membuka hati dengan zikir, dengan ilmu ini. Ya, membuka hati. Ya, segala itu. Kalau ada rahsianya, ya rahsia itulah dekat sama Allah, makrifat dan sebagainya. Ya, datang ilmu laduni, itu rahsianya keluar semua dah. Itu hasil ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya